Oh. Asal mula terbentuknya di Desa Pakis kan Dukun, Pak. Oh, ya gini. Desa Pakis memang pada waktu zaman dulu menurut narasumber Mbah Partodewo memang ada apa ya, orang dari Keraton Ngayogyakarta, dan di situ dia melalang buana, dia merambah hutan. Nah, terjadinya akhirnya dia ketemu sebuah gunung, dan di situ gunung kok ada tanamannya gitu. Ya, siapa yang merambah hutan itu namanya Mbah Domosari. Dari menurut Mbah Partodewo, Mbah Domosari itu dari Keraton Trah 5. Terus untuk narasumbernya sendiri dari Keraton Trah 3. Jadi pada waktu dia merambah hutan, melalang buana, itu di situ menemukan sebuah batang yang namanya batang pakis. Nah, karena pakis itu hanya satu, besok kalau ada ya, sudah rejane zaman, desa itu dinamakan Desa Pakis Saji. Ya, karena yang tumbuh hanya satu. Nah, karena Pakis Saji itu terdiri dari beberapa dusun, akhirnya dia juga menamakan itu namanya Jatirejo. Kenapa dinamakan Jatirejo? Pada waktu zaman dulu masih banyak riburan wit jati, banyak dinamakan Jatirejo. Nah, Jatirejo sudah, kemudian dia berjalan ke timur, terus menemukan sebuah apa ya, ririmbunan. Di situ banyak orang. Dia ditanya kenapa dia di sini. Semua kau di sini, katanya nanggung. Nanggung itu menunggu. Arti dari nanggung itu menunggu sesuatu yang ingin dikerjakan. Ya, jadi besok kalau udah ramai dinamakan Desa Tanggung. Dan Tanggung, kemudian dia bicara lagi. Kok banyak orang di sini, sama tidur kok sama nunggu. Ditanya kenapa di sini, katanya dia boro. Boro itu adalah apa, bermukim sementara untuk mencari pekerjaan. Loh, sama mbah yang itu yang berjalan itu dinamakan besok kalau udah ramai dinamakan baran. Jadi ada tanggung, ada baran gitu, gitu. Berjalan lagi ke arah timur itu ada Tumpak Duet. Karena apa di situ Tumpak Duet? Karena di situ dulu ada tanaman, banyak tanaman batang yang besar, ada buahnya. Nah, itu dinamakan Tumpak Duet karena di situ ada batang duet yang besar. Kalau orang dulu itu menamakan sesuatu atau desa maupun itu pasti apa ya, punya apa ya, tetenger, ataukah di situ disebut dengan patokan yang ada. Kalau ada batu dinamakan ya batu. Contohnya aja di Watu Payung ya, ada batu payung gitu. Nah, di sini kok ada. Kemudian dia berjalan lagi ke timur. Itu di sebelah belakangnya paguyuban dulu ada namanya apa, batang jirak, buah jirak. Besok kalau udah ramai dinamakan Duko Jirak, ya. Nah,
Tapi kenapa sekarang kok menjadi Pakis Rejo? Kan gitu ceritanya ya. Nggih, Pak. Padahal pada awal mulanya Pakis Saji. Kenapa kok Pakis Rejo? Lah, awal mulanya memang Pakis Saji itu terdiri dari batang satu dinamakan Pakis Saji. Nah, karena udah ada pemukiman penduduk, karena udah ramai, jadi namakan desa Pakis Rejo, artinya Pakis yang sudah tumoto akhirnya menjadi Rejo gitu. Nah, terus ada lagi itu menurut narasumber Mbah Partodewo. Partodewo itu yang saya tadi sudah bercerita bahwa Partodewo itu keturunan dari Trah Kraton Yogyakarta. Ya, dia melalang buana melaku ngalor ngidul, itu ternyata menemukan sesuatu yang diharapkan gitu. Terus siapa yang memberi nama tersebut kan itu ya? Itu namanya Mbah Domo Sari. Terus sekarang di mana Mbah Domo Sari? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Menurut narasumber Mbah Partodewo, Mbah Partodewo itu kelahiran 802. Mbah Partodewo itu kelahiran 802. Terus menurut Mbah Parto, Mbah Domo Sari itu berdomisili di Guwa Kandang Macan. Ya, gitu. Terus sekarang mengupas Guwa Kandang Macan. Nggih, terkait Guwa Kandang Macan. Nah, sekarang mengupas Guwa Kandang Macan. Menurut narasumber yang kedua dari Mbah Karsomejo atau panggilan sehari-hari itu Mbah Ngok. Pada tahun 1948, 1949 itu ada Belanda yang datang ke campur darat. Karena pada waktu itu yang melawan adalah tentara Siliwangi. Mungkin dilihat dari segi pertahanan kurang mumpuni, akhirnya dari Batalon Siliwangi itu melarikan diri ke Kandang Macan untuk membuat susunan atau strategi perang. Dan di situ juga diikuti oleh Palang Merah Indonesia, yaitu Iska, sekarang menjadi Dokter Iska. Pada waktu mengikuti dulu belum menyandang dokter, tapi tesih PMI, masih PMI, masih PSI. Toh di situ juga yang memimpin itu adalah komandan yang komandan Sutresno dari Pekalongan. Menurut Mbah Ngok, Pak Sutresno dari Pekalongan, terus nyonyanya yang bernama Ibu Kunti. Itu istri dari komandan Sutresno itu. Ibu Kunti itu istri dari. Jadi Kandang Macan sebetulnya sebelum tahun-tahun 48 49 ini tersitu sudah ada cerita gitu loh. Berarti yang di situ siapa yang bertapa di situ? Mbah Domo Sari gitu ya. Ini terkait nama Kandang Macan itu. Kandang Macan itu pada waktu zaman dulu belum ada pemukim penduduk, itu banyak rerimbunan. Bungkan batu kapur dan situ banyak rerimbunan, akhirnya banyak penghuni macan-macan yang di situ. Terus oleh masyarakat tempat dinamakan Kandange Macan gitu loh. Kandange Macan dan Kandang Macan. Toh pada tahun selanjutnya
48 49 sudah, terus berlanjut 65 pemberontakan G30S. Toh di situ di sebelahnya, sebelah baratnya itu ada lorong untuk apa ya, menyelinap PKI. Sebelah barat. Sebelah belon jadi kan dereng nate mriko. Niko tentukan itu nopo bentuk gua, Bentuknya sumur. sumur. Katanya menghilang, ternyata ada terumpungannya. Oh. Iya. Terus niki bahasa yang terkait apa niku anten Jun. Dandan niku apa anten hubungannya karo gua macan. Oh, air terjun yang di Dandang, Kedung Dandang. Namine napa kok? Skip. Oh, itu air terjun yang di sebelahnya kandang macan Kedung Dandang. Sebetulnya itu pada waktu zaman dulu, kenapa dinamakan Kedung Dandang? Zaman dulu itu sekitar situ pagi itu seperti orang yang sedang memasak. Jadi ada keluhe beluk, selalu beluk terus. Bila mana besok udah ramai dinamakan Kedung Dandang. Mungkin kalau sungai aliran itu adalah pelengkap, ya, pelengkap. Terus lagi Anu lho niku sing napa sumber yang tadinya belum ada PAM. nggih, sumber Ya, yang itu dimanfaatkan yang sebagai dimanfaat. saluran. Ini gini, untuk Jirak sendiri sebetulnya pada waktu zaman dulu memang sumber itu ada dua versi. Sumber makanan ya juga dari Jirak, mata air pun juga Jirak. Karena apa? Orang-orang yang di situ saya sebutkan nanggung itu dia menunggu baran itu atau boro, namanya boro, akhirnya kerjanya ke Jirak. Berarti potensi ekonomi. Pada waktu dulu, zaman dulu itu tanamannya yang banyak cabai. Nah, itu tanaman Mbah Jogorawi itu semua cabai. Mbah Jogorawi itu orang pertama di Jirak. Istrinya berapa? 9. Nah, gitu. Tapi ya alhamdulillah semua rukun. Ya. Terus di sini ada juga potensi sumber yang pada waktu itu menghidupi, namanya sumber Panguripan. Itu buatan dari Mbah Wosotirto. Mbah Wosotirto menggali sebuah batu, ya cekekan gini, terus digali, kemudian banyak para sedulur yang mencari air, tapi untuk wadahnya air itu pakai tong atau timba. Dari mana saja Pak itu yang mencari air di situ? Dari dusun Tumpak Jiwa, dusun Ngledok, dusun Ploso-Ploso, dusun Mongkrong, juga ada yang dari Winong. Ya, mencari air untuk minum, jadi dipikul, berjalan kaki, ndak ada kendaraan. Kok kendaraan, berjalan kaki sampai siang sampai malam, ndak ada ini jam berapa ndak ada. Jadi antri. Terus tempatnya di mana? Di belakangnya Mbah Siar. Itu insya Allah kapan waktunya bisa untuk melihat seperti apa. Kalau nanti sudah ada apa ya, waktu yang peluang, marilah teman-teman dari anak-anak dari KKN ya untuk membawa apa sabit maupun cangkul, gitu, membersihkan tempat situ ya tidak masalah. Biarpun itu hanya batu,
dan air, tapi dia juga berjuang, berjasa menghidupi ya bapak ibu-ibu pada zaman dulu. Kemudian sing anu niku Mbak sing sumber jonggong kali Golong. golong Golong itu di sebelahnya Tumpak Duet. Di situ ada namanya Kucur. nggih. Jadi sumber air namanya Kucur. Kenapa dinamakan Kucur kan gitu ya? Nggih. Kalau dinamakan Kucur itu berarti dia mengalir tanpa berhenti. Itu namanya ngucur terus. Seperti Padasan. Juga potensi juga untuk air minum mestinya iya, tapi karena di situ banyak zat kapur dari alat-alat yang pernah dipasang di situ dalam 1 bulan sudah penuh pipa, sudah penuh dengan zat kapur. Dan akhirnya untuk pertanian saja mungkin itu aja lah. Yang itu Mbak yang keluar dari pohon itu jonggong apa? Golong. Nggih, yang golong. Jingring. Nggih. Dekate Pak Sardi dalang tak? Nggih, Kalau dari yang golong itu Kucur. Itu Kali Duyo. Nah, Kali Duyo itu sebelah timurnya dari Kucur. Lek Kucur itu memang alam. Gitu. Kalau Duyo itu galian. Ya di situ ada sumber mata air digali gitu aja lah. Tapi Kucur seperti itu alam. Bedanya gitu. Alam siapa yang kok alam? Iya, dia sudah ada di situ sebelum kita ada udah. Tapi kalau namanya itu Kali Duyo itu galian. Ya di situ memang ada mata air, akhirnya karena mata air akan dimanfaatkan akhirnya dibentuk embung. Ya, embung untuk tampungan supaya nampung nanti dialirkan ke masyarakat. Terus sekarang sangat sudah berjalan. Mungkin dari Mas juga tanya kenapa sekarang ada paguyuban di situ. Paguyuban kok namanya paguyuban Macanan kayak gitu kan. Itu pun jadi pertanyaan. Kalau menurut Mbah Siar itu sebuah filosofi. Macanan itu kenapa paguyuban dinamakan Macanan? Artinya filosofi. Kalau kita bisa mengartikan dimakne, ca dibaca, kanti tenanan. Bila mana ada proposal yang masuk, andai kata ada bantuan yang masuk, kita baca yang benar-benar supaya tidak salah. Ada usulan dan sebagainya, ayo kita belajar bersama supaya tidak salah. Nah, ini dinamakan Macanan. Bukan manis cantik nakal. Ya, Macanan itu sebuah filosofi yang untuk menggugah rasa kita. Ya, namanya itu dimakne, dibaca kanthi tenanan biar ndak salah. Nah, jenengan yang ngono karena KKN di sini, mari kita pelajari kembali, direvisi, dipelajari. Bener. Kalau bener oke. Kalau salah belajar lagi kan gitu. Terus apalagi yang perlu ditanyakan? Kandang macan. Betul, kandang terkait nih Mbak, sanggar budaya nih jenengan niku. Sanggar budaya. Melanjut paguyuban. Ya tergugahnya rasa lah Mas ngeten. Sebetulnya gini. Kenapa kok membuat paguyuban seperti itu? Mungkin dari pihak-pihak petani yang ada di Jira itu kita merasa bersyukur gitu. Ya, bersyukur itu kalau menurut saya syukur ditancap dalam hati karena sudah menanam ibaratnya sudah ada hasilnya dan buahnya ya. Terus akhirnya kita membuat syukuran. Syukur itu dalam hati, syukuran itu wujud. Ya,
utawa sedekah gitu. Jadi pada waktu satu suro ya, paguyuban Macanan mengagendakan bahwa di situ mengadakan arak-arakan bujeng. Bujeng hasil dari tanaman kita sendiri. Dibentuk bujeng, kemudian ditandu keliling desa. Ya, setelah itu nanti diletakkan berdoa, nah itu bisa diraya atau diambil, siapapun boleh ngambil. Ini ku saben Satu suro rutinan iku. rutinan, agenda 1 tahunan. 1 tahunan gitu. Terus setelah itu siangnya arah-arahan atau sore arah-arahan, malamnya pengaosan atau pengajian. Pengajian. Terus setelah pengajian paginya itu juga rutinan dinamakan jamasan pusaka. Pusaka apa? Keris, barang mungker ra krek nggih, iris-iris. Ya bener, bape niku pusaka, jangan keliru. Itu ndak musyrik. Kenapa ndak musyrik? Mbah mengatakan ndak musyrik ya. Karena pusaka itu adalah suatu lambang. Pada waktu kerajaan itu suatu lambang kejayaan. Tandu lambang. Pon apa itu? Pangeran Diponegoro apa nggo tembak ndak kan? Ya, hanya keris kan? Nah itu untuk berjuang juga. Terus akhirnya anak cucu kita ndak ngaji-ngaji posisi haji ini ya enggak. Kita menghargai yang membuat. Sak pinter-pinter pandi wis pinter empu kok. Gitu. Nah, sekarang pandi yang ditempa apa besi. Lah kok zaman dulu ndak ditempa, hanya dipegang. Membuat keris dipegang gini. Oke. Jadi sabto dadi. Sekarang di tempat tang belum jadi kok kadang-kadang blese kok. Gitu. Nanti menurut Mbah itu zaman ada 3 sekarang ini. Zaman batu. Gitu. Zaman besi. Sekarang zaman atom. Mulane wong bodok leleh ngono. Sepeda motor ada yang enggak atom sekarang. Atom, besi udah menjadi besi tua sekarang. Niki Mbak, Ya. terkait paguyuban Macanan niku terbentuknya tahun pinten terus jenengan. Oh nggih. Mana tulisannya? Belum. Ini belum ngomong apa JN. 17 oh benar. Misalnya tahun 2017. Nggih, bersamaan kali berdirinya sanggar itu. Iya. Berarti sanggar itu mungkin kalau dengan meneliti sanggar itu seperti apa, mungkin ini kan dereng meneliti. Jadi tiangnya seperti apa kan belum loh. Enten filosofi ini. Ada. Jadi filosofinya itu sanggar itu kan ada soko guru ya. Soko guru ada 4. Kalau menurut saya itu sebuah filosofi. Jadi terbentuknya caga itu juga suatu arahan sebetulnya. Jadi ketemunya kiblat papat 5 pancar, jadi 4 penjuru. Pancarnya kita di mana gitu aja. Toh dari situ kalau jenengan kalau mangke nantinya jenengan itu teliti, kok cagaknya kok ndak utuh ya, kok ada sambungan loh. Sokone kok sambungan ini ya, Jawanya kan sokone kok sambungan. Tujuannya itu betulnya ndak punya inisiatif penting ndak. Setelah terbentuk, wah iya, karena sokone soko sambungan, wis muga-muga soko ngendi iso sambung, rasane iso nyawiji dadi siji, gitu. Ya, di sana juga ada logo
mulat saliro mrih endahing swasana. Nggih, Mas. Supaya nanti teman-teman maupun dari anak-anak semua untuk mengintrospeksi tujuannya ya, biar ayam tentrem toh. Yang sebelah baratnya kan ayam tentrem gitu. Nggih. Mengintrospeksi diri. Mulat saliro itu artinya mengintrospeksi diri masing-masing. Mulat saliro mrih endahing swasana. Jadi mengintrospeksi masing-masing sifat bisa menghargai di masing-masing. Kan kita kan swasana kan adem. Nggih, nggih. Dak cerah age bubrah rukun agawi santosa kan ngono. Kalau di rumah Mbah kan cerah age bubrah rukun agawi santosa. Di rumah Mbah Siar ada. Ya, tulisan Jawa. Terus di warung Mbah Siar juga ada. Hai, Napa niku? luhuring karya, hai. Rajaning praja. Bu, artinya Luhuring karya. Lek mungkin dari itu kan karya kan nyambut gawe. nggih. Saapik wong nyambut gawe iki lho bar nyelametne karo pejabat-pejabat tinggi kono to Yan. Rakyat nyambut gawe apik, dhuwur kan ya apik. Nggih, nggih. Ah rakyat acak-acak kan dhuwur ya senen karo dhuwur ya. Nah. Nah ya. Nggih. Ngono ya. Mungkin apalagi ada yang dikonfirmasi. Oh nanti, oh itu tadi ada ketinggalan. Napa niku? Golong toh, golong juga jinggring. Ya nanti tadi setelah tumpak duet, karena kenapa dinamakan tumpak duet? Karena di situ tumpak itu sebuah gundukan atau gunung kecil. Di situ ada tanamannya duet dinamakan tumpak duet. Nggih, nggih. Gitu. Nggih. Tumpak itu gunung yang kecil. Kecil Nah, terus ada tanaman. apa batangnya, apa jenenge duet, akhirnya dinamakan tumpak duet. Nah, tergolong dari segi itu mungkin dari Mbah Buya kemarin yang datang di situ adalah satu jodoh, katanya gitu. Satu perempuan, satu laki-laki. Karena gulungannya setiap hari akhirnya menjadi jodohnya, dia dinamakan disanggolong. Gumolong jadi siji, terakhir jadi putu oke. Ngono lho. Nggih toh? Nggih. Ya, terus melalang bulan ke timur lagi namanya jinggring. Jinggring itu sebuah batang juga. Jinggring itu sepertinya cangkring. Batang cangkring atau dadap Nggih. yang durinya banyak. Dinamakan jinggring jati wayang kan gitu ya. Jinggring jati wayang. Jinggring jati wayang itu jinggring itu sebuah batang ya juga sebuah simbol juga dinamakan jinggring, berarti itu ada apa ya? Batang yang besar itu namanya apa? Jinggring. Besok aja kalau ada ramai dinamakan jinggring. Terjinggring juga terbentuk adanya jati wayang. Kenapa dinamakan jati wayang kan wali gitu kan? Nggih. Jati wayang itu ada sebuah jati yang kembar di situ. Toh ya rada mistis. Akhirnya dinamakan jati wayang. Ada mistisnya. Nggih. Oke. Jati wayang. Mulai jinggring itu sebelah sekolah namanya jati wayang. Enten malih niku. Nggih, ya mboten sekolahan toh. Nggih. Sing rada ngriki jati wayang ya satu tempat. Oh. Rada kemiringannya agak ke utara. Nggih. Kalau yang ada sekolahnya kan di puncak, Nggih. agak miring gini. Ini jati wayang. Jati wayang. Terus di sebelahnya di jati wayang adanya apa ya namanya Kali Wolo. Kali Wolo. Kali Wolo itu sebuah sumber juga yang dinamakan Wolo itu juga mbah yang ada di situ. Berarti Mbah Wolo karena membuat kali. Jadi ini kali Wolo.
kali wolo. Dadi wolo kuwata cara mbiyen ngono. Nggih. La haula wala quwata illa billah. Itu. Dan terus agak ke utaranya lagi dinamakan Tumpak Lumpang. Di situ ada lumpang, memang lumpang zaman dahulu. Ya ndak bakal digeser, terbentuk dari batu, dinamakan Batu Lumpang di situ. Jadi sampai saat ini berarti Masih nggih. masih pernah saya angkat gitu, ndak bisa gerak. Batu lumpangnya masih sekarang juga. Niku SD turun. Ya turun SD turun. Kalau mau ke sana ya bisa. Ada apa lagi? Coba Terkait sejarah pun cekap pun. mungkin mencekap Nggih. ya matur nuwun ya. Nuwun, Nggih. pun enten informasi ngeten.